Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, para penasihat dan staf khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, serta para Wakil Menteri, Wakil Kepala Badan, dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang memiliki sekalian alam. Atas segala karunia, kesehatan, kebaikan dan kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan sidang kabinet paripurna ini terkait kesiapan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kita sudah memasuki hari ke-23 di bulan suci Ramadan ini, dan 7 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan mendatang bagi umat Islam. Saya juga ucapan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang beragama lain yang telah menghormati bulan Ramadan dengan baik. Ini selalu adalah kebanggaan dan keunggulan bangsa Indonesia, yaitu kita melaksanakan ibadah agama kita masing-masing dalam suasana kerukunan, kekeluargaan, dan saling menghormati. Saya sangat terkesan waktu saya hadir dalam hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-100 di Malang, di Stadion Gajayana. Di situ oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama menyampaikan bahwa gereja-gereja di Malang membantu membuka halamannya, mempersilahkan warga NU tidur di halaman gereja, memberi lapangan parkirnya. Inilah keunggulan kita, kebaikan kita, kekuatan kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda satu. Ini harus kita jaga. Saya sekali lagi terima kasih atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam bulan suci Ramadan, dan kita mengikuti perkembangan terus. Tentunya kita melaksanakan sidang kabinet ini dalam suasana masih banyak saudara kita yang berada dalam keadaan baru akan pulih dari berbagai bencana yang kita hadapi. Saya juga terima kasih atas kerja keras semua unsur. Tadi baru saja kita lihat video klip sebentar apa yang dilaksanakan oleh Satgas Jembatan, 218 jembatan dalam 2,5 bulan. Ya, ini menunjukkan reaksi cepat, tanggap kehadiran pemerintah, tetapi semua unsur terutama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah-daerah bencana juga menunjukkan kesigapan, kerja keras, pengorbanan yang besar secara fisik. Bahkan ada yang berkorban jiwa dan raga untuk membantu rakyat di daerah-daerah bencana. Atas nama negara, bangsa, dan sebagai Presiden, saya ucapkan terima kasih
kepada semua unsur yang telah bekerja keras, ya. Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sampaikan penghargaan saya dan terima kasih saya kepada semua unsur di lapangan yang telah bekerja keras. Saudara-saudara, kita juga hari ini telah secara memberi contoh dengan kita memberi zakat, dan ini menunjukkan lagi peran yang sangat penting dari Badan Zakat Nasional. Badan Zakat Nasional ini dan semua lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga ekonomi dari semua organisasi keagamaan di Indonesia harus kita koordinasikan, harus kita konsolidasikan, dan kita tingkatkan kemampuannya dengan segala teknologi yang sudah ada, supaya potensi ekonomi bangsa kita bisa kita kerahkan secara berarti, kembali lagi secara efisien dan efektif. Saudara-saudara sekalian, saya sekarang ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan mudik lebaran yang kita hadapi. Pertama, saya minta Menteri Perhubungan untuk memastikan bahwa kebijakan diskon harga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik diskon tiket di pesawat, kereta api, kapal laut, dan jalan tol, dan memastikan pelayanan yang baik di setiap tempat. Saya juga minta Panglima TNI dan Kapolri mengerahkan sarana yang dimiliki oleh TNI dan Polri untuk membantu kelancaran mudik ini. Kemungkinan Angkatan Laut dan Angkatan Darat punya kapal-kapal, mungkin ini bisa diperbantukan, dikoordinasikan dengan Menteri Perhubungan. Juga saya kira Kepolisian Negara Republik Indonesia juga punya aset-aset dan sarana-sarana yang bisa untuk membantu. Menteri Sosial yakinkan bahwa tambahan bantuan pangan untuk 35 juta keluarga penerima manfaat desil 1, 2, 3, dan 4 berjalan dengan baik. Juga bantuan sosial reguler yakinkan bisa tepat waktu. Saya juga minta para kementerian dan lembaga untuk melakukan percepatan belanja prioritas pemerintah untuk masyarakat, seperti FLPP, bantuan stimulan perumahan swadaya. Menteri Tenaga Kerja, Menteri Keuangan, dan Menteri Investasi, pastikan tunjangan hari raya untuk semua ASN, pusat dan daerah, dilaksanakan tepat waktu. Juga bonus hari raya untuk pekerja sektor transportasi online
yakinkan bahwa yang kita tentukan harus sampai ke mereka, yaitu antara 400.000 sampai dengan 1,6 juta rupiah per orang. Kita juga bersyukur baru di pemerintahan kita pengemudi online mendapat bonus hari raya. Terima kasih. Selanjutnya saya minta kualitas pelayanan di rest area, di pelabuhan, di bandara, dan di semua stasiun ditingkatkan. Usahakan tidak ada antrean yang tidak terkendali. Ketersediaan BBM, pasukan listrik, dan jaringan internet diupayakan terus stabil. Ini adalah lebaran kedua pemerintahan kita. Menteri Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian pastikan agar pasokan pangan stabil dan aman dan harga-harga bisa kita jaga. Nanti mungkin beberapa menteri akan menyampaikan laporannya. Menteri Pariwisata, saya minta aktif turun di tempat wisata, mengajak serta mempromosikan setiap aspek wisata di tanah air. Dunia penuh ketidakpastian, kita lihat bahwa krisis melanda banyak negara. Kita sikapi krisis ini, tapi ekonomi harus berjalan, rakyat harus tenang. Kita masih punya kekuatan dan kemampuan sehingga roda kehidupan jangan sampai terhenti. Situasi secara garis besar masih bisa kita kendalikan. Untuk semua kementerian dan badan, saya berharap bahwa kita laksanakan persiapan menghadapi Lebaran. Kita yakinkan bahwa mudik tahun ini berjalan dengan baik, aman, nyaman, dan penuh kegembiraan. Utamakan keselamatan di jalan. Dan persiapkan segala aspek dengan matang. Selanjutnya, saya kira mungkin Menteri Koordinator Ekonomi dapat menjelaskan secara garis besar situasi ekonomi, dibantu nanti Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Bila perlu nanti ditambah oleh Menteri Keuangan. Kemudian Menteri ESDM melaporkan ketersediaan BBM, kesiapan dan langkah-langkah mitigasi menghadapi krisis dunia. Menteri Pertanian melaporkan kondisi pertanian, pangan, stok beras. Menteri Perhubungan melaporkan kesiapan mudik. Kapolri melaporkan kondisi keamanan dan lalu lintas. Dan menteri-menteri lain standby apabila perlu memberi keterangan tambahan. Termasuk Direktur Utama Pertamina standby untuk menambah bila kita perlu penjelasan. Saya persilakan Menko Ekonomi, silakan. Terima kasih kami hormati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri. Pertama, kami dapat sampaikan bahwa dari segi ekonomi makro, konsumsi domestik baik Pak, kuat 54
dari PDB, dan Mandiri Spending Indexnya di angka 360,7. Hutang luar negeri masih rendah, 29,9% dari PDB per hari ini. Kemudian cadangan devisa Maaf, 29 atau 39? 29,9%, Menurun. di bawah 30%, di bawah 30%. Kondisi per hari ini, Pak. Wah, ini menurun ya. Luar negeri Pak itu? Hanya Utang luar negeri saja, Pak. luar negeri saja Pak? Utang luar negeri. Kalau Di luar yang diambil dari dalam negeri, Pak. kalau jadi satu berapa persen? 40% 40%, Pak. Oke. 40%. Masih salah satu terendah di dunia ya. Masih terendah. Kemudian cadangan devisa 151,9 miliar, Pak, setara dengan 6 bulan import. Kemudian Tahun lalu berapa? tahun lalu sedikit di bawah, Pak, 140-an. Kemudian rasio perdagangan luar negeri 42% daripada PDB. Jadi kemudian kita ada national hedging, Pak, dari ekspor komoditas yang naik, yaitu batu bara, karet, nikel, tembaga ini kemungkinan biasanya naik, Pak. Sehingga dari ekspor kita di komoditas ini 47 billion US dollar dibandingkan dengan defisit migas yang 19,5. Jadi itu secara natural saling mengkompensasi. Kemudian sinergi kuat dengan BI. Dan juga terjadi peningkatan local currency settlement, Pak, dengan negara-negara Malaysia, Thailand, Jepang, Cina yang jumlahnya naik 25,56 miliar, Pak. Dibandingkan tahun lalu hanya 12,9. Jadi kalau terus ini kita dorong, maka kebutuhan atau tekanan terhadap dolar akan menurun, Pak Presiden. Kemudian APBN berfungsi sebagai shock absorber dan bantuan untuk pangan 11,92 triliun dan juga THR sekitar 40 triliun, Pak, tahun ini yang dari pemerintah. Nah, kemudian pendapatan pajak sampai Februari 2026 tumbuh kuat 30,4% dibandingkan tahun lalu. Jadi Januari Februari naik 30% dibandingkan tahun lalu. Bulan Maret gimana? Bulan Maret diperkirakan juga lebih tinggi karena seluruhnya kan mesti lapor di bulan Maret, Pak. Ya. Nah, kemudian izinkan kalau boleh skenario harga ICP boleh, Pak? Silakan. Ya, izin. Mungkin ini angka yang kemarin arahan Bapak Presiden dalam pertemuan terbatas. Kalau kita lihat dalam 25 tahun terakhir harga minyak tertinggi itu di angka $139 per barrel di bulan Juni 2008. Ini turun ke level $46 di Desember 2008. Ini akibat daripada subprime mortgage, Pak, krisis di Amerika. Dan juga mereka naik karena juga ada demand yang besar dari Cina. Dan pada waktu itu cadangan OPEC terbatas. Nah, kali ini cadangan relatif Amerika aman dan mereka punya cadangan nasional mereka belum strategic petroleum reserve-nya dari berbagai negara itu belum ada yang dikeluarkan, Pak. Nah, kemudian peak selanjutnya di tahun 2011 itu sampai $125 per barrel. Nah, itu range-nya dalam 3 tahun 98 sampai dengan $123 per barrel. Dan ini akibat Arab Spring, kemudian juga kebijakan kuantitatif easing daripada pemerintah Amerika menghadapi global financial crisis push pada waktu itu. Kemudian saat perang Ukraine, harganya itu sempat menyentuh $110, kemudian turun ke 78 di September 2022. Sedangkan harga kita dibandingkan harga Brent bedanya $3, Pak Presiden. Nah, kalau kita mengambil beberapa asumsi perang, katakanlah 5 bulan, 6 bulan, dan 10 bulan, dengan masing-masing kenaikan harga BBM, Pak, yang sampai 107, kemudian 6 bulan, 107-nya 6 bulan, kemudian menurun lagi, kemudian yang 10 bulan, itu menaik sampai 130 sampai akhir Desember 125. Nah, pembelian kita di bulan Januari Februari itu angkanya $64,41 dan 68,79. Ini realisasi, Pak. Jadi realisasi di bawah
APBN yang 70. Nah, kalau kita buat skenario yang tadi 6 bulan itu kita rata-rata menjadi $90 per barrel, kemudian yang 5 bulan, yang 6 bulan 97 dan 10 bulan 115 Pak Presiden. Nah, kalau ini kita masukkan terhadap APBN kita Pak, yang sekarang ini skenario pertama ICP-nya di 86, kursnya di 17.000 Pak. APBN kita kursnya 16.500. Kemudian dengan growth kita pertahankan Pak. Jadi ini yang kita pertahankan growth di 5,3. Surat berharga negaranya angkanya lebih tinggi Pak, 6,8%. Maka defisitnya adalah 3,18%. Kemudian kalau skenario moderat kedua dengan harga minyaknya 97, kursnya 17.300, growth-nya di 5,2, surat berharga negaranya lebih tinggi lagi di 7,2%. Nah, defisitnya itu mencapai 3,53%. Nah, kemudian kalau skenario terburuk yang pesimis, itu dengan harga 115, kurs rupiah kita 17.500, growth-nya 5.200, surat berharganya 7,2, defisitnya 4,06%. Jadi artinya dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan Pak Presiden. Nah, ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas. Nah, selanjutnya dalam slide berikut, kita pernah melakukan Perpu Pak Presiden, itu pada saat COVID. Nah, ini beberapa faktor yang perlu mungkin masuk di dalam Perpu yang kita persiapkan. Mengenai timing tentu keputusan politik Pak Presiden, tetapi ini yang isinya Perpu yang kemarin kami persiapkan pada saat COVID Pak, kita sesuaikan berbeda, yaitu penerimaan negara ada insentif darurat PPH dan PPN di sektor terdampak, ini tanpa mengubah undang-undang pajak. Kemudian bea masuk import ada pembebasan untuk bahan baku tertentu agar ekspor kita tetap jalan. Kemudian penundaan pajak bagi UMKM dan industri padat energi. Kemudian kita ada potensi mendapatkan windfall daripada PNBP migas dan komoditas. Nah, ini mungkin kita bisa menghitung untuk kompensasi Pak. Biasanya harga CPO ikut naik dengan harga BBM, kemudian nikel juga biasa naik, emas, tembaga naik. Nah, kita bisa dalam tanda petik mengenakan pajak tambahan. Gitu. Yang berikut penganggaran dan pembiayaan defisit, defisitnya bisa lebih dari 3%, kemudian anggaran lintas program ini bisa kita rubah tanpa DPR Pak, dengan Perpu ini kita langsung, pemerintah punya flexibility untuk perubahan. Kemudian BLT energi dilanjutkan, dan sosial darurat juga bisa ditambahkan, ini dengan Perpres. Dan penerbitan SBN juga bisa jalan dan bisa menggunakan SAL. Oh ya, mungkin sementara itu dulu Pak Presiden. Jadi nanti kita mohon arahan waktu khusus Pak Presiden untuk menyiapkan ini. Terima kasih. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden, peserta rapat kabinet, izinkan kami melaporkan dengan cepat sedikit mengenai perkembangan konflik di Timur Tengah dan kemudian juga dampaknya pada ekonomi kita dan apa langkah-langkah kita. Tadi saya kira Menko Perekonomian sudah memberikan penjelasan yang cukup jelas buat kita semua. Kita tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan dengan keadaan di sana, nanti akan kami jelaskan di sini. Nah, kalau kita lihat operasi Fury dan Roaring Lion, serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, itu mereka menargetkan seperti ini, ada 3, yaitu melumpuhkan pertahanan udara Iran, melumpuhkan kapasitas Iran, dan seterusnya seperti yang ada di slide. Juga saya ingin menambahkan pada peserta rapat yang terhormat bahwa
bangsa Iran ini sebenarnya bangsa Arya, jadi tidak mudah juga ditaklukkan. Kalau kita lihat slide berikutnya, jumlah rudal yang ditembakkan Iran menurun tajam, ya, karena 50% peluncuran rudal dilaporkan telah dihancurkan, tapi juga jangan lupa mereka sudah membuat drones yang murah yang bisa ditembakkan hampir dari mana saja. Tetapi teknologi AI seperti slide yang Bapak saksikan itu juga memang berkembang. Jadi ini adalah menurut saya perang teknologi dan juga spirit untuk melawan. Tapi kalau kita lihat jumlah drone yang ditembakkan Iran juga menurun. Slide berikutnya ini saya lihat terus menurun. Karena Amerika memang dari sumber-sumber data yang kami dapat, memang menargetkan untuk menghancurkan pabriknya, menghancurkan arsenalnya, dan tempat-tempat peluncurannya. Namun Iran juga cukup cerdik, mereka melakukan mobile peluncuran. Kemudian kalau kita lihat juga lalu lintas kapal keluar masuk Selat Hormuz juga mulai membaik. Tetapi tetap juga masalah asuransi untuk kapal di slide 4 itu juga kita lihat masih tinggi. Dan ini masih tentu ada kekhawatiran yang di berbagai pihak. Tapi juga kita jangan lupa, Iran ini juga punya kepentingan karena hidup mereka banyak tergantung pada pada minyaknya. Dan juga di dekat Iran itu juga ada fasilitas mereka yang sangat besar untuk memproses minyaknya menjadi end product. Ini hal-hal yang perlu kita pahami. Angkatan Laut Iran itu menjadi sasaran serangan Amerika untuk mengamankan penutupan Selat Hormuz, dan itu telah dilakukan oleh mereka. Mereka sudah menghancurkan kapal-kapal angkatan laut dari Iran. Tapi juga Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden, situasi sangat fluktuatif. Kalau kita lihat di sini, kapal tanker Amerika Yunani terbakar setelah Iran mengklaim serangan drone bawah air. Kami laporkan Bapak Presiden, memang dari sumber-sumber yang kami dapat, drone dari Iran ini juga sekarang dikembangkan drone dari bawah air. Dan ini menjadi, kalau istilah saya seperti lapor pada Bapak kemarin, seperti perang di gerilya di Papua. Mereka ini membuat drone yang murah, bisa 2.000 km, GPS, targeted, dan kapan saja bisa diluncurkan. Dan itu yang juga memang dikhawatirkan Amerika sekarang, karena mereka mendapat informasi bahwa ada kapal-kapal yang membawa drone ini mendekat ke Amerika. Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin melaporkan sistem komando Iran juga dilakukan pengeboman, dan juga dari teman-teman di Amerika juga cerita bahwa mereka sekarang juga sedang menyiapkan serangan-serangan lebih efektif, targeted dengan menggunakan B-52 setelah mereka menggunakan B-2. Jadi saya pikir situasinya masih fluktuatif, tapi sekali lagi seperti kami laporkan tadi, Iran juga punya kepentingan untuk mereka survive, jadi Hormuz itu tidak mungkin akan ditutup seterusnya. Oleh karena itu kami datang dengan berbagai skenario, dan kita lihat perkembangan dalam 1-2 minggu ke depan. Jadi saya kira selama Lebaran, saya kira akan semua baik-baik. Eskalasi itu akan seperti ini Bapak Presiden, yaitu $110-150. Ini juga serangan langsung Iran ke aset Amerika di Teluk. Tapi kemarin kunjungan Bapak Presiden, pertelepon Bapak dengan MBS, saya kira sudah sangat baik sekali. Karena itu juga diapresiasi banyak pihak. Kemudian juga kalau kita lihat juga eskalasi ini, kegagalan total Dewan Transisi, karena mereka berharap akan terjadi transisi di Iran. Tapi kalau itu sampai gagal terus Pak, ya itu juga tidak mudah untuk mengatasinya. Tapi saya tanya daripada mereka optimis itu akan terjadi, perlu kita cermati saja. Kemudian perang Iran-Israel ini, prolog, akses Hormuz terbatas, kita lihat tadi
minyak antara 80 sampai 110, dan deeskalasi kami juga akan melihat bahwa itu akan diturun ke 65-80 dolar. Tapi kita semua jangan hati-hati mengenai ini. Dan kemudian harga minyak Brent kalau kita lihat seperti slide ini, dan harga minyak Brent kita lihat juga bahwa next slide juga akan menurun di sini. Dan tadi Menko Perekonomian sudah jelaskan sudah bahwa kita punya keuntungan harga CPO dan semua juga naik. Sebagai bagian terakhir, kita perlu mempercepat proses government teknologi Bapak Presiden, dan koordinasi sudah jalan dengan bagus, dan proses sanggah sekarang sedang jalan di Banyuwangi dan hampir selesai. Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, BPS semua sekarang berjalan seimbang, dan ini membuat efisiensi akan sangat baik sekali. Dari 41 kabupaten kota kemarin kami rapatkan sudah jalan, dan apa yang kami laporkan Bapak kemarin untuk roll out nasional itu tetap bisa dilakukan pada bulan Oktober tahun ini. Dan itu akan memberikan penghematan luar biasa pada kita. Saran rekomendasi kami, kondisi semua tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan, kita tetap waspada, kita memantau terus perkembangan di luar, tapi tadi juga mengenai APBN juga saya pikir kami koordinasi Kementerian Keuangan, saya kira fiskal juga masih sangat prudent untuk kita menaikkan juga budget defisit juga saya kira perlu kita pertimbangkan hati-hati, tentu kita siapkan, tapi kapan dilakukan saya kira kita lihat perkembangan situasi. Penerapan GovTech dan digital ini saya kira Bapak Presiden sangat penting, dan Bapak Presiden sudah kami siapkan untuk mengunjungi Banyuwangi dan juga Bali, dan juga ada 2 kabupaten, sehingga betul-betul ini nanti membawa efisiensi pada kita semua. Saya kira itu laporan singkat dari kami. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden. Saya akan update sedikit tentang ekonomi dan kondisi APBN kita Pak. Kalau bisa langsung halaman 6. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sisi supply, ekonomi kita dalam keadaan yang amat baik. Kalau kita lihat dari Purchasing Manager Index yang merah ini, di bulan Februari itu levelnya 53,8, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Jadi betul-betul ada perbaikan yang kuat di sektor manufaktur, artinya sisi supply tumbuh dengan kuat. Jadi ini bukan data dari BPS, tapi data dari pihak lain yang mengkonfirmasi bahwa ekonomi kita memang sedang tumbuh. Bisa lihat ke halaman 8, itu data inflasi di bulan Februari kelihatannya tinggi, 4,64. Kalau headline aja Pak. Ini penting karena kalau policy maker akan mikir bahwa ekonominya kepanasan, dia akan cenderung rem ekonominya. Tapi ini data yang nggak akurat kalau kita pakai itu aja. Kalau kita hilangkan data-data subsidi listrik bulan Januari Februari tahun lalu, sebetulnya inflasi kita hanya sekitar 2,59% Pak. Jadi kita masih aman untuk tumbuh lebih cepat lagi, ekonominya nggak kepanasan. Jadi yang lain-lain nggak usah memperlambat pertumbuhan ekonomi. Halaman 9. Untuk melihat ekonomi dan optimisme masyarakat, kita lihat terus meningkat. Sengaja saya taruh di sini karena di luar banyak yang bilang kita sudah resesi Pak. Ekonom-ekonom yang agak aneh itu bilang kita sudah resesi tinggal hancurnya. Padahal kalau kita dari tadi PMI naik ke level yang tinggi. Terus kita lihat MSI, Mandiri Index, itu sekarang di 360,7, yang kiri atas tuh yang biru, tebal. Dan kita lihat trennya naik ke atas. Itu yang penting, kita sedang memang mengalami akselerasi. Sebelah kanan kalau kita lihat juga industri otomotif, penjualan mobil tumbuh 12,2% di bulan Februari Pak. Ini bukan main-main, kalau lihat tahun lalu kan negatif Pak. Sekarang udah mulai positif dan sekarang makin kencang. Jadi kita jauh dari apa yang disebut ekonominya morat-marit, kata ekonomi-ekonomi di luar itu Pak. Di TikTok banyak yang ngomong gitu. Di penjualan retail juga kita lihat yang biru Pak, biru kiri bawah. Penjualan retail naik ke level 6,9 yang oranye Pak.
Itu 6,9. Itu kita lihat dibanding tahun lalu udah di atas banget, Pak. Jadi kita keadaan bagus sekali sekarang, Pak. Jadi kebijakan Bapak betul-betul bisa membangkitkan ekonomi. Terus kita lihat yang birunya itu adalah keyakinan konsumen. Itu juga 125,2 itu di level yang amat tinggi sekali, Pak. Artinya daya beli masyarakat betul-betul membaik. Banyak orang bilang katanya daya beli masyarakat terpukul. Ya kalau yang lagi susah ya susah tetap. Tapi kan kita lihat keadaan umum. Keadaan umum ditangkap dari survei kepercayaan konsumen. Jadi emang daya beli masyarakat membaik. Dan yang sebelah kanan saya ulang lagi, Purchasing Manager Index itu sekarang 53,8 tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, Pak. Jadi supply, demand semuanya dalam keadaan sehat sampai dengan Februari. Saya yakin kedepannya akan membaik terus. Next. Kalau kita lihat dinamika global, memang gonjang-ganjing kan mengganggu semuanya. Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau lihat betul, Pak, itu sejak perang, rupiah itu hanya terdepresiasi sebesar 0,3. Jadi sebetulnya bagus daya tahan kita. Yang real, yang pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini. Tapi yang punya duit, yang nggak punya duit kali Pak jelek-jelekin, Pak. Dia nggak punya duit. Nggak ada, Pak. Terus kalau kita lihat yang CDS, IDR 5 year juga 5 tahun masih relatif stabil, Pak. Gambar yang kanan atas, Pak, itu adalah spread dari SBN terhadap Treasury di Januari 25 240 basis point, sekarang 243 basis point, naiknya hanya terbatas hanya 3 basis point. Artinya asing masih percaya ke kita. Yang domestik aja nggak percaya, Pak. Terus kalau kita lihat, ya bukan domestik aja, pengamat domestik yang nggak percaya. Kalau kita yang bawah, lihat yang bawah tuh, Pak, itu adalah capital flow ke negara, ke kita ya. Memang sempat naik turun, tapi kita lihat sejak November, Desember cenderung positif. Sekarang juga masih positif. Kita lihat data di bulan Maret terakhir, yang outflow hanya SBN 0,7 triliun di kotak itu, Pak. SRBI inflow 2,2 triliun Maret ya. Jadi saham juga masih inflow 2,2 triliun di bulan Maret. Jadi setelah goncang di bulan Maret sepertinya masih masuk ke sini, Pak. Artinya mereka percaya betul bahwa fondasi kita bagus. Ini kalau investor yang asli seperti ini, Pak, karena mereka taruh uang. Terus next. Kita melakukan koordinasi fiskal dan moneter dengan Bank Sentral terus-menerus. Seperti waktu dulu kan saya injek uang 200 triliun dan lebih. Nah sekarang uangnya masih di sana, saya jaga di sana untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. M0, uang base money, uang primer di bulan Februari itu tumbuh 14,2%, Pak. Jadi ini udah cukup meminyaki pertumbuhan ekonomi. Kita lihat kredit di bulan Januari udah tumbuh 10%. Saya yakin angka bulan Februari akan lebih cepat lagi. DPK juga tumbuh 13,5%. Ini semua angka yang cukup sehat, Pak. Bunga juga turun karena kita maintain likuiditas di pasar, Pak. Mungkin saya langsung ke halaman 14. Ini, Pak, cerita ekonomi Indonesia. Ketika harga minyak mulai tinggi ke atas 100, banyak yang bilang ekonomi Indonesia akan hancur, morat-marit, nggak jelas gitu. Padahal pengalaman kita selama ini nggak demikian. Ini gambar Coincident Economy Index, yang biru adalah indeks yang menggambarkan keadaan ekonomi sekarang. Yang hijau harga minyak Brent. Kalau kita lihat, jadi kalau indeksnya naik, ekonomi bagus. Kalau jatuh, baru ekonomi jatuh, resesi. Kalau kita lihat 2007-2008 harga Brent naik ke level yang tinggi sekali, itu di atas 220 on average monthly ya. Tapi yang biru masih naik, Pak, awal-awal. Dia jatuh ketika globalnya meltdown, banyak ekonominya pertumbuhannya negatif, tapi dia jatuh. Tapi kan, Pak, dengan kebijakan yang pas fiskal dan moneter pada waktu itu, kita masih bisa tumbuh 4,6%. Jadi kita cukup cermat, bisa mengendalikan hal itu. Kemudian naik lagi di tahun 2011,
Februari itu angkanya di sekitar 10 sampai 120 harga minyak. Yang biru masih naik terus, Pak. Artinya kalau kita punya kebijakan yang pas, moneter maupun fiskal dan kebijakan Bapak nantinya, despite walaupun global ekonomi harga minyak gonjang-ganjing, kita punya cara atau punya pengalaman untuk mengendalikan dampaknya ke perekonomian. Jadi kita nggak perlu takut, Pak. Terus di COVID juga sama, Pak. Waktu COVID itu kan jatuh yang biru tuh karena COVID. Tapi pada waktu harga minyak naik ke atas di tahun berapa? 2020 Pak ya. Yang biru kan trennya masih naik terus. Artinya kebijakan kita pada waktu itu bisa mengendalikan even dampak kenaikan harga BBM yang di atas $100 pada waktu itu. Yang jadi catatan adalah ke depan untuk kita adalah kita harus adjust dengan kebijakan atau dengan harga minyak global, tapi kita mesti ceritakan ke masyarakat kita bahwa kita pasti berhasil mengendalikan itu karena pengalaman selama ini kita berhasil. Jadi kita nggak usah takut, Pak. Jadi yang analis-analis yang di TikTok, di YouTube yang bilang kita hancur, itu sama sekali nggak pernah ngelihat data, Pak. Keadaannya seperti ini, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, ini pengamat-pengamat ada beberapa macam menurut saya. Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya mereka itu ya menurut saya sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik. Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, kemudian atau ada pihak yang hilang rezeki, ya terutama maling-maling, koruptor-koruptor, ya kan, dia merasa rugi dong dengan pemerintah kita. Kita mau tertibkan, kan? Jadi dia, ya saya juga punya data-data intelligence, ya kan. Kalau dulu kan saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya, jadi saya tiap hari saya dapat laporan intel, ya kan. Jadi saya ngerti lah, saya sudah tahu siapa yang biayai. Pada saatnya lah kita tertibkan itu semua. Tapi sekarang saya masih berusaha dengan cara-cara yang meyakinkan. Saya percaya dengan evidence based, dengan bukti rakyat kita akan mengerti. Jadi pengamat-pengamat menurut saya ada yang motivasinya ingin menimbulkan kecemasan rakyat. Saya juga tidak mengerti pemikirannya seperti apa. Karena kita satu negara ini kan satu kapal. Kalau kapalnya oleng, mereka juga oleng. Jadi ini, ya kan, harusnya perbedaan pendapat, ya perbedaan pendapat tidak ada masalah. Persaingan politik, bersaing politik. Tiap 5 tahun, di pilkada, di pileg, di pilpres, gak ada masalah. Tapi harusnya negara ini kalau sudah selesai pertandingan-pertandingan itu, harusnya kita bersatu kompak. Kita selamatkan kapal besar kita. Kapal yang namanya Republik Indonesia ini mengarungi lautan yang penuh karang, yang penuh bahaya. Tapi saya juga terima kasih ya para tadi pejabat, para menteri, ya kita menghadapi tantangan, kita siap skenario-skenario yang paling buruk, tapi kita punya kekuatan. Negara kita punya kekuatan yang besar, tinggal kita ngelolanya, kita sebagaimana telah pernah kita atasi krisis-krisis yang besar, saya yakin kita akan tambah kuat. Menurut pendapat saya, ini sementara ya, kita selesaikan nanti laporan-laporan, tapi menurut saya krisis justru mempercepat rencana transformasi kita. Akhirnya kita dipaksa akselerasi. Kita sudah mengerti masalahnya. Dari dulu kita ingin swasembada pangan, swasembada energi. Kita sudah mengarah ke situ.
Tapi sekarang akan mempercepat. Kita sudah tahu bahwa kita harus melakukan pengalihan energi kepada energi terbarukan, kepada energi yang kita miliki sendiri. Kita sudah paham itu. Ini mempercepat. Jadi ini memaksa kita untuk bekerja lebih keras. Jadi ini justru akselerasi strategi yang kita sudah punya. Tapi yang sangat luar biasa, ya, saya kira semuanya harus menyampaikan, kita bersyukur kita diberi karunia yang maha kuasa. Kita banyak negara tidak punya pilihan. Saya dengar hari ini banyak kendaraan di negara tertentu sudah nggak bergerak. Ya, kita masih bisa. Kita punya banyak alternatif. Kita punya kelapa sawit bisa kita rubah menjadi solar, bisa menjadi etanol. Kita bisa dari tebu, kita bisa dari singkong, kita bisa dari jagung. Ini kita punya semua. Kita punya geotermal yang banyak. Kita bisa pakai kekuatan air, hidro, mini hidro, banyak sekali. Dan kita akan melaksanakan pembangunan yang sangat cepat terhadap tenaga surya. Yang kita rencananya kita akan melakukan 100 gigawatt yang kita targetkan harus selesai dalam 2 tahun yang akan datang ini. 100 gigawatt. 100 gigawatt itu adalah 1000 megawatt ya. 100.000 megawatt. 100.000 megawatt. Berarti kita butuh ya secara garis besar 100.000 hektar yang kita miliki, ya. Saya dapat laporan dari ATR, ya, Pak Nusron, ya, di Jawa Barat saja kita punya 67.000 hektar lahan, ya. Tentunya kita harus lihat nanti kegunaannya, ya. Di Jawa saja BUMN kita perhutani punya 800.000 hektar yang bisa kita gunakan. Jadi kita juga menemukan ladang gas yang besar di Andaman, ya kan, yang sudah diketemukan dan akan dikerjakan dalam waktu singkat oleh Mubadalah. Itu juga kita bisa bikin jaringan. Kalau tidak salah sebentar lagi kita bisa buka jaringan gas dari utara Aceh, terus ke selatan, ke Sumatera, kemudian ke Jawa. Kita juga sebentar lagi akan membuka ladang Masela, juga ladang gas yang sangat-sangat besar. Jadi kita juga ketemukan terus ladang-ladang di Papua dan di tempat lain. Ya, sekarang krisisnya adalah tadi ya 12 bulan ini kita lihat, tapi saya kira kekuatan kita cukup besar. Silakan sekarang dilanjutkan. Menteri apa? Menteri SDM ya? Menteri SDM. Siap, izin Bapak Presiden, Bapak Ibu semua yang kami hormati, melanjutkan atas arahan Bapak Presiden menyangkut dengan kesiapan kita dalam menjelang hari raya, khususnya untuk di bidang BBM dan LPG. Minta slide. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa ini adalah kondisi BBM kita sekarang. Jadi untuk Pertalite RON 90 ini yang bensin subsidi, itu cadangan kita adalah 24,39 hari, batas melampaui batas minimal dari apa yang direncanakan oleh nasional kita. Kemudian Pertamax RON 92 ini yang industri yang harga pasar, ini yang kayak Parosan pakai 92, 98, itu 28 hari, minimal 19 hari. Ini kalau menteri nggak boleh pakai RON 90 Pak, 92. Turbo ya kayak Pak Mentan Pak, kan mobilnya bagus jadi RON 98 itu 31 hari Pak. Jadi saya pikir untuk urusan bensin insya Allah clear Bapak. Kemudian solar untuk solar subsidi
itu kapasitas kita cadangan 16,41 hari. Jadi melampaui juga batas minimal dari cadangan nasional. Kemudian yang 53 itu 46 hari, aftur 38 hari, minyak tanah aman. LPG Bapak, LPG kita sekarang 15,66 hari. Jadi kami laporkan kepada Bapak Presiden, Bapak Wapres, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan media tolong diikuti baik-baik, jangan dipenggal ya. Cadangan menjelang hari raya untuk semua BBM dan LPG insya Allah aman Bapak. Strateginya bagaimana sekarang? Untuk sampai dengan contoh untuk LPG, memang LPG ini Bapak sekarang di mana-mana lagi terjadi dinamika yang sangat dinamis sekali. Di India berita pagi ini cukup mengkhawatirkan. Jadi total LPG kita dari 100% dari 7,6 juta impor itu 70-75% kita ambil dari Amerika. 20% dari Middle East, sisanya dari negara lain seperti Australia. Dengan kondisi sekarang, yang di Middle East kita pecah lagi untuk kita ambil kontrak jangka panjang dengan Amerika dan beberapa negara lain. Di akhir minggu ini kita masuk 2 kargo dari Australia. Itu untuk LPG. Jadi kami laporkan Bapak, mungkin ada yang menyampaikan saya kok sama sekali dengan Menkyu hari ini. Hari ini kita sama Pak Menkyu. Mungkin hari-hari lain mungkin agak berbeda dikit gitu. Jadi untuk menyangkut dengan urusan ini tolong disampaikan benar kepada rakyat kita bahwa pemerintah selalu melakukan siaga terus atas perintah Bapak Presiden untuk memastikan bahwa tanggal 28 bulan ini masuk 2 kargo lagi Pak. Kemudian tanggal 4 Maret 1 kargo lagi masuk. Tanggal 8 Maret 1 kargo lagi. Jadi Januari, Februari, Maret, April itu insya Allah clear. Yang kedua, Bapak Presiden kami juga melaporkan bahwa yang kita impor sebenarnya dari Middle East itu apa? Kita tidak melakukan impor produk jadi dari Middle East. Karena kalau solar kan kita sudah dalam negeri sendiri, udah aman. Pencampuran dari biodiesel, FAME dan benol. Alhamdulillah RDMP kita yang kemarin 6 tahun nggak selesai-selesai di Balikpapan itu Bapak sudah resmikan. Jadi ini juga mungkin Tuhan mengirim signal bahwa sebentar lagi akan terjadi perang. Jadi RDMP kita selesaikan. Ini cukup membantu kita Pak, mengurangi impor bensin kita 5,5 juta kilo sama 5,5 juta ton sama BBM solar 3,5 juta. Nah, yang kita impor dari Middle East itu Bapak adalah crude-nya. Jadi minyak mentahnya itu 20% memang dari Middle East. Sisanya kita dapat dari Angola, Nigeria, Brazil, kemudian sebagian Amerika, sebagian dari Malaysia. Jadi itu pun kita sudah dapat penggantinya. Memang tantangannya adalah kalau dari Amerika lebih lama 40 hari. Kalau dari Middle East itu 2-3 minggu. Tetapi sekarang kita bikin kontrak jangka panjang. Itu kira-kira yang kita lakukan. Sementara untuk bensin yang kita impor, ini tinggal bensin. Bensin ini kita impor dari sebagian dari Malaysia, sebagian dari Singapura. Nah ke depan memang Bapak tidak ada cara lain, kita harus mengembangkan refinery kita, kilang-kilang kita untuk semua kita produksi dalam negeri. Yang pada akhirnya kemudian nanti kalau lifting kita nggak mencapai 1,6 juta, selisih antara kebutuhan crude dan kemampuan kita lifting itulah yang kita impor. Jadi ke depan itu tinggal impor crude aja Bapak. Itu kira-kira yang kita lakukan. Namun ada beberapa kejadian sekarang. 2 hari lalu kita sudah membeli minyak dari Singapura, sudah berangkat, ditenderkan oleh Pertamina lewat trader, sudah berangkat, sudah masuk laut Indonesia. Kemudian suruh kembali lagi 2 kargo. Jadi sekarang perekonomian sekarang untuk urusan minyak ini Pak, hukum normalnya sudah tidak berlaku. Karena siapa ada cuan, dia beli, karena barang susah ini. Nah untuk 2 kapal itu, kami melakukan koordinasi dengan Pertamina, kami telah melakukan komplain, dan tanggal 18 sudah ada pengembaliannya Bapak, 2 kargo itu. Kalau tidak kita gugat, sesuai dengan apa yang Bapak arahkan. Tapi kelihatannya mereka agak gertak-gertak dikit, agak takut juga Pak. Jadi tanggal 18
udah bisa dibalikin Pak. Jadi kami laporkan Bapak untuk menyangkut dengan BBM, baik crude, LPG maupun minyak jadi untuk menjelang hari raya dan ke depan insya Allah bisa kita atasi dengan komunikasi yang baik. Itu menyangkut dengan BBM. Yang kedua, saya juga mendapat laporan dari media bahwa seolah-olah batu bara kita untuk PLTU ini katanya sudah menipis. Kami laporkan Pak, untuk seluruh PLTU yang ada baik IPP maupun punya PLN, ketersediaan batu bara sekarang rata-rata di 14 hari. Jadi itu masih dalam standar minimal nasional. Bahkan sekarang perusahaan-perusahaan batu bara yang sudah memberikan RKB, kita mewajibkan untuk DMO. Kalau tidak Pak, kalau kebutuhan nasional tidak tercukupi, maka tidak kita keluarkan izin ekspor. Jadi artinya apa? Orientasi kita adalah kebutuhan domestik. Jadi ini juga mungkin jari-jari yang terlalu pintar memainkan kata-kata bahwa seolah-olah kita krisis batu bara, itu mohon maaf Pak, itu nggak benar. Bahkan kami telah menyiapkan campaign bahwa seluruh produk batu bara yang kita hasilkan memenuhi kebutuhan negeri, sisanya baru kita ekspor. Kalau tidak, karena batu bara itu barang milik negara Pak, bukan barang milik perusahaan. Pengusaha hanya kita kasih konsesi, tapi isinya itu punya negara. Jadi orientasinya untuk negara dulu. Itu menyangkut batu bara. Yang ketiga, di SDM ini juga Pak ternyata membawahi badan geologi untuk bencana. Jangan sampai kita slide berikut yang untuk gunung api ya. Supaya pada saat hari rayanya insya Allah aman Bapak. Dari level 4 gunung api tidak ada. Yang ada level 3 saja. 2 gunung api yaitu Merapi dan Semeru. Level 2 insya Allah aman terkecuali Allah berkehendak lain. Level 1 42 gunung semuanya aman. Ini menyangkut dengan bencana gunung berapi. Kemudian ada laporan satu lagi tentang tanah bergerak, gerakan tanah. Saya juga baru tahu bahwa di SDM itu gerak tanah pun diatur di sini Pak. Ini yang paling banyak ini di Jawa Barat, tapi insya Allah juga potensinya masih bisa dimitigasi karena tim kita di sana lengkap untuk memberitahukan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan penjelasan. Saya pikir itu Bapak menyangkut halaman berikut gempa bumi dan tsunami tidak ada sesuatu yang menonjol. Jadi insya Allah clear. Demikian Bapak Presiden laporan kami khususnya menyangkut dengan etanol BE20 dan B40, B50 dan sampai dengan B100 kami akan laporkan pada pertemuan yang lebih khusus. Demikian mohon arahannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tegaskan di sini benar bahwa semua produksi batu bara diutamakan untuk kepentingan kebutuhan nasional kita. Ya. Itu juga tentang semua, termasuk kelapa sawit. Jadi kita harus penuhi kebutuhan bangsa kita dulu, baru kita izinkan ekspor. Ya. Dan tadi benar itu peringatan dari Menteri ESDM, semua itu milik bangsa Indonesia, bukan milik pengusaha. Ya. Mereka boleh usaha, tapi kepemilikan adalah kepemilikan bangsa Indonesia. Semua kekayaan alam, ya, yang ada itu adalah milik bangsa. Saya tegaskan itu. Silakan sekarang Menteri Pertanian. Saya minta yang penting-penting ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Presiden, Pak Wapres, para Menko, para Menteri, Wakil Menteri, kami laporkan stok 11 komoditas strategis cukup baik, bahkan sangat baik, khususnya beras. Kami laporkan khusus beras hari ini, halaman 15. Hari ini mencapai 4 juta ton. Hari ini di data 2 hari yang lalu 4 juta ton dan kemungkinan bulan depan sudah mencapai 5 juta ton, Bapak Presiden. Ini tertinggi cadangan kita. Ini cukup untuk 324 hari. Sampai akhir tahun cukup cadangan kita sekarang untuk beras. Kemudian hanya saja Pak Menko
anggarannya tinggal untuk 2 minggu. Kalau bisa tambahan anggaran kemarin yang sudah disepakati. Uang terus. Enggak, ini sudah disepakati. Yang dan pinjam, bukan habis Pak, cuma pinjam Bapak Presiden. Kemudian beras kita, ada kabar menarik Bapak Presiden, CPO kita, ekspor kita naik 6 juta ton. Sedangkan kita butuh untuk biofuel 5,3 juta ton. Jadi alhamdulillah naik dari 46 menjadi ekspor kita dari 26 menjadi 32 juta ton. Kami pertemuan asosiasi pengusaha sawit se-Indonesia kemarin. Ini Pak Balil ada tambahan 6 juta ton. Kemudian ekspor kita total pertanian naik 28%. Halaman 18. Oh maaf, ini datanya 5,2 juta ton beras kita insya Allah bulan depan Bapak Presiden. 5,216 juta ton. Kemudian PDB sektor pertanian halaman 5 ini tertinggi selama 25 tahun 5,74% PDB sektor pertanian. Kemudian NTP tingkat kesejahteraan petani tertinggi halaman 3 tertinggi selama 33 tahun. Ini karena kebijakan Bapak Presiden, HPP dinaikkan dan juga pupuk, harga pupuk turun 20% tanpa membebani Menteri Keuangan. Itu saja Bapak Presiden, semua aman sektor pangan. Terakhir Pak Menteri Keuangan izin kalau bisa sebelum, bukan ini kan pinjam saja, bukan APBN Pak. Impresnya sudah ditandatangan Bapak Presiden. Makasih. Baik, terima kasih Menteri Pertanian. Saya kira ini juga sesuatu yang bisa kita yakini, suatu fondasi yang kuat. Ya, apapun terjadi, pangan kita aman. Tentunya semua komoditas harus kita cermati, terutama masalah protein. Ya, nah, protein saya kira yang paling cepat masalah protein adalah perikanan, ya, perikanan darat dan perikanan lepas pantai dan perikanan tangkap. Sekarang Menteri Keuangan sudah, Menteri Pertanian sudah, Menteri Perhubungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Wakil Presiden, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Bapak Presiden mohon izin kami menyampaikan gambaran kesiapan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan transportasi dalam menghadapi Lebaran tahun 2026. Next. Berdasarkan dari survei, pergerakan masyarakat pada Lebaran tahun 2026 tercatat mencapai 50,60% penduduk Indonesia atau setara sekitar 143,91 juta orang yang akan melakukan perjalanan. Angka ini memang menurun 1,75% dibandingkan survei pada tahun 2025 sekitar 146 juta. Namun demikian pada realisasi tahun 2025 justru mencapai 154 juta. Artinya mobilitas masyarakat pada masa Lebaran cenderung melampaui angka survei. Next. Pergerakan terbesar berasal dari Jawa Barat, disusul oleh DKI Jakarta dan Jawa Timur. Dari sisi tujuan, arus terbesar mengarah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Next. Secara nasional, mobil pribadi menjadi sarana utama pemudik dengan 76,24 juta orang, disusul oleh sepeda motor dan kendaraan bis. Berikut adalah perakiran simpul transportasi terpadat pada angkutan Lebaran 2026, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, lintas pelabuhan penyeberangan Merak Bakahuni dan stasiun Pasar Senen serta terminal Pulau Gebang. Next. Penerapan WFA pada masa mudik di tanggal 16-17 Maret diharapkan mampu melandaikan puncak keberangkatan yang diprediksi akan jatuh pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2026. Berikut juga next.
Next. Dengan diterapkannya WFH pada tanggal 25, 26, 27 Maret, diharapkan juga arus balik tidak menumpuk pada H+4 atau Rabu 25 Maret pada saat cuti bersama telah selesai. Kementerian Perhubungan telah mempersiapkan sarana transportasi darat meliputi 31.000 unit bis, transportasi laut 840 unit kapal, transportasi penyeberangan 254 unit kapal, transportasi udara sebanyak 372 unit pesawat, dan transportasi kereta api sebanyak 3.687 unit sarana. Next. Kami juga memastikan sarana transportasi tersebut dalam kondisi layak jalan dengan melakukan pemeriksaan atau rem check kepada seluruh moda transportasi meliputi transportasi darat, laut, penyeberangan, udara, dan kereta api. Sesuai dengan arahan pada Bapak Presiden, pemerintah juga memberikan stimulus berupa diskon tarif transportasi untuk masyarakat dengan rentang di antara 21,9% untuk transportasi penyeberangan, kemudian 30% untuk kapal laut dan kereta api, serta diskon angkutan udara sebesar 17 hingga 18%, juga diskon tarif tol sebesar 30% untuk semua ruas yang berlaku tanggal 15, 16, dan 26, 27 Maret. Pemerintah juga mempersiapkan program mudik gratis Bapak Presiden untuk moda transportasi darat, laut, dan kereta api yang akan melayani 113.262 penumpang dan 12.140 sepeda motor. Program mudik gratis kami juga berikan untuk daerah pasca bencana di Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kementerian Perhubungan juga mempersiapkan operasi berbasis digital yang meliputi pemantauan cuaca, peringatan dini BMKG, serta pantauan dari 7.156 CCTV yang diharapkan mampu untuk memantau pergerakan selama angkutan lebaran pada tahun ini. Next. Pemerintah juga mengeluarkan surat keputusan bersama yang akan membatasi pergerakan sumbu 3 atau lebih demi mengamankan perjalanan para masyarakat yang melakukan perjalanan mudik lebaran. Kami juga mempersiapkan skema buffer zone secara berlapis dengan kapasitas 13.811 unit kendaraan dan 2.200 unit truk serta 5.000 sepeda motor. Kami juga menerapkan delaying system Bapak Presiden untuk kawasan Pelabuhan Bakauheni yang tersebar pada 10 titik buffer zone. Next. Untuk lintas penyeberangan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera disiapkan 5 jalur penyeberangan. Kalau tahun kemarin kami menyiapkan 4 lintasan, sekarang menjadi 5 lintasan Bapak Presiden. Berikut adalah lintas penyeberangan dari Pulau Jawa ke Pulau Bali dan NTB selama angkutan lebaran 2026 yang meliputi Ketapang, Gilimanuk, Jangkar, dan Lembar. Kami juga mengantisipasi fenomena lokal pasar tumpah yang berpotensi menimbulkan kemacetan pada jalur arteri khususnya di Pulau Jawa, sehingga perlu dilakukan antisipasi pada titik-titik tersebut. Peningkatan arus wisata selama lebaran juga akan terjadi secara signifikan khususnya di Pulau Jawa. Pergerakan ini biasanya akan terjadi pada H+1 hingga H+5 lebaran. Begitu juga dengan pelintasan kereta api, kami akan menempatkan petugas-petugas yang akan menjaga pelintasan kereta api yang tidak terjaga selama ini. Selanjutnya, kami bekerjasama dengan Kementerian Agama menyiapkan masjid sebagai tempat istirahat bagi para pemudik khususnya kendaraan roda 2 kurang lebih sebanyak 6.859 masjid yang disiapkan oleh Kementerian Agama sebagai tempat istirahat atau rest area. Next. Berikut adalah potensi titik rawan bencana yang kami inventarisir dan kami harapkan bisa kami antisipasi apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kementerian Perhubungan juga turut mendukung pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk meminimalkan dampak gangguan terhadap keselamatan dan kelancaran transportasi.
Demikian Bapak Presiden yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan kesiapan dalam rangka angkutan lebaran tahun 2026. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Menteri Perhubungan. Kapolri, saya persilakan. Terima kasih Bapak Presiden. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Menteri Perhubungan terkait dengan pelayanan mudik tahun 2026 ini, kami melaksanakan kegiatan operasi ketupat dengan tema mudik aman, keluarga bahagia. Kemudian selanjutnya terkait dengan potensi pergerakan masyarakat tadi sudah dilaporkan sepintas oleh Kementerian Perhubungan, namun kami menambahkan bahwa ada moda yang dijadikan pilihan. Yang tertinggi adalah mobil pribadi, kemudian berikutnya sepeda motor, selanjutnya bus, kereta api, kapal dan pesawat. Selanjutnya 5 asal daerah terbanyak yaitu Jawa Barat, Jakarta, Jatim, Jateng dan Banten. Sementara 5 kota dengan tujuan terbanyak adalah Jateng, Jatim, Jabar, DIY dan Sulsel. Selanjutnya mohon izin Bapak Presiden, operasi ketupat 2026 ini tentunya target kita adalah mempertahankan tingkat kepuasan masyarakat di tahun 2025 kemarin, di mana 90,9% masyarakat puas dengan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan perjalanan di masa libur 2025. Oleh karena itu, target kita semua adalah bagaimana mempertahankan ataupun meningkatkan. Oleh karena itu, untuk kegiatan operasi ketupat kali ini, kita melibatkan 161.243 personel gabungan dengan seluruh stakeholder yang ada, dan penanggung jawab operasinya adalah dari kepolisian. Kemudian terkait dengan posko operasi ketupat 2026 ini, ada 185.608 objek yang kita amankan, mulai dari masjid, tempat sholat Idul Fitri, objek wisata, pusat belanja, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara. Kemudian untuk memberikan pelayanan terkait dengan masyarakat yang melaksanakan mudik, kami mempersiapkan 2.746 posko pengamanan dan pelayanan terpadu. Mohon untuk slide-nya disesuaikan. Di mana pos pelayanan dan pos terpadu ini, di situ juga kita siapkan tempat-tempat untuk beristirahat, khususnya ini adalah di jalan-jalan yang non-tol, namun juga terkait dengan situasi bencana, situasi kewaspadaan, kami juga mempersiapkan tim Satgas Bencana di pos pelayanan dan pos terpadu. Demikian juga untuk tempat-tempat wisata, tempat ibadah, transportasi umum, jalur mudik, ini juga kita melibatkan bersama-sama dengan stakeholder yang lain untuk bersama-sama standby di titik-titik tersebut. Kemudian selanjutnya prediksi arus mudik dan balik tadi sudah dilaporkan. Prediksi puncak arus mudik pertama yaitu tanggal 14 dan 15 Maret 2006. Sementara prediksi puncak arus mudik kedua adalah tanggal 18 sampai dengan 19 Maret 2026. Sementara untuk prediksi puncak arus balik pertama adalah tanggal 24 sampai dengan 25 Maret 2026. Sementara prediksi puncak arus balik kedua yaitu pada tanggal 28 sampai 29 Maret 2026. Kemudian telah dilaksanakan pembuatan surat kesepakatan bersama untuk mengatur agar arus mudik maupun arus balik ini bisa kita kelola dengan baik, mulai dari pembatasan operasional angkutan barang. Per hari ini kita sudah melaksanakan pengaturannya, kemudian sistem rekayasa mulai dari one way, kontraflow, sampai dengan sistem ganjil genap, termasuk pengaturan di wilayah penyeberangan yang tadi disampaikan ada sistem delaying system, kemudian buffer zone, dan juga sistem penjualan tiket secara online, dan juga sistem first come, first in. Ya, artinya siapa yang membeli pertama, dia segera masuk,
utamanya pada saat puncak arus mudik, sehingga kemudian tidak terjadi antrian. Selanjutnya, khusus untuk di wilayah jalur arteri, ada 48 unit pelaksanaan penimbangan yang kita manfaatkan untuk menjadi rest area, sehingga ini juga mengurangi laka lantas dan juga bisa digunakan pada saat masyarakat ingin beristirahat, dan kemudian juga kita persiapkan fasilitas apakah itu untuk takjil maupun sahur. Kemudian selanjutnya terkait dengan pengendalian operasional kendaraan barang yang masih kita izinkan untuk masuk, untuk lewat adalah mobil-mobil yang mengangkut BBM dan bahan bakar gas, kemudian pengantaran uang, hewan ternak, pupuk, bantuan korban bencana alam, dan bahan-bahan pokok. Jadi ini menjadi jawaban untuk mengendalikan kebutuhan masyarakat sehari-hari, baik terkait dengan kebutuhan makanan dan kebutuhan terkait dengan LPG dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan. Kemudian terkait dengan pengendalian arus lalu lintas pada jalan tol sesuai SKB, kami mulai berlakukan mulai dari sistem ganjil genap, kemudian apabila kepadatannya melebihi, ini juga sudah ada indikatornya, kami melakukan sistem kontraflow, artinya kita pasang kontraflow di jalur jalan tol, bisa satu lajur, 2 lajur, ataupun 3 lajur. Dan kalau apabila memang berdasarkan data traffic counting kita memang kita harus melaksanakan one way, maka kita berlakukan one way. Di mana sebelumnya, 2 jam sebelumnya kita lakukan penyisiran, pembersihan untuk memastikan bahwa jalur aman, baru kemudian kita lepas one way. Dan kemudian pada saat kita mau normalkan juga sama, kita melaksanakan penyisiran 2 jam sebelumnya, setelah bersih baru kita normalkan. Ini berlaku untuk arus mudik dan arus balik. Kemudian terkait dengan skema pengendalian arus lalu lintas, khususnya di wilayah penyeberangan di Banten, kami berlakukan ada 3 situasi, yaitu situasi hijau, ini artinya masih normal, mohon slide-nya disesuaikan. Lanjut, skema pengendalian. Kemudian pada saat situasi sudah mulai agak padat, maka ada indikator antrian mulai terlihat sampai dengan SPBU Cikuasa atas, maka kita berlakukan situasi kuning, artinya kita mulai mengaktifkan buffer zone. Kemudian pada saat situasi merah atau antrian kendaraan sampai dengan gerbang tol Merak, maka delaying system, kemudian buffer zone kita berlakukan, dan kemudian kita juga menghidupkan pelabuhan-pelabuhan yang kita persiapkan untuk cadangan, sehingga kemudian kita mengurangi potensi penumpukan di jalan dan melakukan percepatan khususnya pada saat kendaraan kapal-kapal tersebut menurunkan penumpang, kita atur waktunya agar tidak lebih dari 1 jam. Hal-hal tersebut secara teknis kita lakukan. Kemudian tadi pagi kita sudah melaksanakan pengecekan ke terminal jalur penyeberangan di Merak. Kita dapatkan laporan bahwa prediksi angkutan lebaran terjadi peningkatan untuk trip 6%, penumpang 9,4%, dan kendaraan 9,3%. Jadi tadi yang dilaporkan bahwa secara survei menurun, namun faktanya di lapangan ini sering terjadi peningkatan, dan ini terlihat dari laporan pada saat kami tadi melaksanakan peninjauan langsung di Merak. Kemudian untuk di Lampung ini jauh lebih mudah karena memang banyak di wilayah Lampung yang bisa digunakan untuk rest area, sehingga kemudian jalurnya relatif bisa kita kendalikan untuk tidak macet. Kemudian baik, terima kasih Kapolri. Saya kira kita lihat perencanaannya sudah cukup baik, mendetail, dan sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Jadi saya ucapkan terima kasih.
Saya kira secara garis besar ya kita bisa merangkum apa yang kita dengar presentasi keadaan. Saudara-saudara, saya ingin merangkum ini semua ya, kita simpulkan. Kita hadapi perkembangan yang terjadi secara global di kawasan Eropa dan Timur Tengah, dan ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan mempengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa mempengaruhi harga makanan. Kita alhamdulillah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar. Masalah BBM kita sebenarnya sudah punya rencana-rencana, ini akan kita akselerasi. Ya. Tapi tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskap, ada Seskap? Oh, ada slide untuk memberitahu berapa langkah. Ini langkah Pakistan ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis. Jadi dikatakan critical measures. Seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu COVID. Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta. 50% bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong hanya menjadi 4 hari. Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah. Mereka memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian. Dan mereka mewajibkan 60% kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat. Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, ya, belanja kendaraan, belanja mebel dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan. Mereka hentikan semua kunjungan ke luar negeri, kemudian mereka kurangi, tidak boleh menggunakan dana pemerintah untuk acara-acara pesta dan sebagainya. Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi mereka pindah ke online. Kemudian semua sekolah berhenti untuk 2 minggu, ya mungkin ini menghadapi Idul Fitri. Ini hanya contoh, ya. Ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari. Saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, ya kan? Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian, kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak tambah.
Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit. Sasaran kita adalah APBN kita harus balanced budget, itu paling ideal. Dan itu saya kira kita bisa lakukan, ya. Bahwa kita harus selalu ingat bahwa kita masih menghadapi masalah-masalah kebocoran, ya, tidak efisien, masalah-masalah under invoicing, under counting, manipulasi administratif dan sebagainya. Ini besar, ini kebocoran ini besar. Maaf, saya selalu akan bicara masalah ini. Kita sudah lakukan langkah-langkah tadi oleh Ketua Den, masalah GovTech, sinkronisasi semua KL menjadi satu jaringan GovTech. Ini diperkirakan bisa kurangi kebocoran sampai dengan 40% dari pengeluaran kita. Nah, jadi ini saya minta dibicarakan nanti, ya, mungkin oleh Menko nanti beberapa hari ini. Kita lihat, kita pikirkan dulu kita atasi COVID, berhasil kita, dan kita mampu banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar. Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran, mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan, dan langkah-langkah penghematan lainnya, ya. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan, bahwa kita walaupun merasa aman, tidak panik, tapi kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemudian paling jelek, ya. Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah. Tapi ramalan-ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang, ya. Perang yang sangat panjang. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih semua menteri, ya. Terima kasih semua kepala badan. Saya ingin menyampaikan penghargaan saya atas kerja keras semua unsur, ya. Saya kira kita sudah buktikan tidak hanya kepada rakyat kita, tapi kepada dunia, bahwa pemerintah kita bekerja dengan sangat cepat, dengan sangat efisien. Masih banyak yang kita harus kerjakan, tapi kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani mengatasi kesulitan, dan kita tidak mau berbohong kepada rakyat kita, dan kita tidak mau berbohong kepada diri kita sendiri, ya. Kalau kita selalu ingin berbohong kepada diri kita sendiri, kita akan keliru. Jadi kita harus berani menghadapi kenyataan, berani melihat kekurangan kita, kemudian kita berani mengatasinya. Kita ada skenario positif, moderat, skenario paling jelek, tapi apapun ini tergantung kepada kita. Terima kasih atas kerja keras semua menteri, semua wakil menteri, kepala badan, ya. Kita buktikan terus ke rakyat kita bahwa kita bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita tidak boleh berpikir lagi kepentingan kelompok, kepentingan golongan, suku, bahkan kepentingan partai kita masing-masing. Kesetiaan kepada bangsa adalah di atas kesetiaan apapun. Terima kasih. Dengan ini saya tutup sidang kabinet paripurna menghadapi Idul Fitri 1447 Hijriah ini. Untuk mereka yang ingin mudik nanti, saya ucapkan sebelumnya selamat mudik, dan jaga diri masing-masing di rumah. Ya, kita juga saya kira harus memberi contoh open house atau apa, jangan terlalu mewah-mewahan,
saudara kita di daerah bencana, dan juga si suasana ini kita kasih contoh ke rakyat. Tapi juga kita juga jangan total istilahnya tutup semua acara, ya. Kita karena kalau tidak ekonomi kita juga nggak jalan nanti, ya. Jadi warung-warung, catering dan sebagainya, ekonomi kita harus berjalan. Tadi laporan Menko Ekuan, Ketua DEN, Menteri Keuangan, bahwa ekonomi kita baik, ekonomi kita kuat, ya. Mereka-mereka yang yang memberi penilaian-penilaian seolah ekonomi kita morat-marit, menurut saya mereka punya agenda tersendiri. Jangan-jangan mereka bekerja untuk bukan bangsa Indonesia, ya. Jadi saya kira rakyat kita akan pandai untuk melihat. Yang penting kita beri bukti kepada rakyat, ya kan? Itu yang kita beri, yang paling penting, ya. Dan nanti saya juga akan menganjurkan, saya sampaikan ke rakyat, ini juga ada media, ya kan? Sudah rakyat kita sudah pintar, sudah pandai, hati-hati dihasut, ya. Hati-hati juga yang dihasut adalah anak-anak. Anak-anak yang polos, yang tidak mengerti apa-apa, ya kan? Dihasut untuk berbuat negatif. Saudara-saudara, negara kita kuat, negara kita punya potensi, kita berada di jalan yang benar, ya. Mereka-mereka yang ingin menimbulkan kerusuhan itu adalah orang-orang jahat. Tidak ada kebaikan dari kerusuhan. Kita sudah milih jalan demokrasi. Perbedaan selesaikan dengan baik. Kalau tidak suka dengan pemerintah, dengan pejabat, ganti dengan pemilihan. Kita sudah buktikan. Ada pergantian gubernur, ada pergantian menteri, presiden. Kita sudah buktikan berjalan dengan baik. Ya. Ada yang ikut pemerintah kita, ada yang di luar, nggak ada masalah. Ya kan? Pemerintah yang tidak ikut koalisi kita, ada yang menang pemilihan gubernur DKI. Kita tidak ganggu, kita hormati, dan kita kerjasama. Gubernur DKI sama pemerintah pusat kerjasama dengan baik, karena kita mengabdi kepada rakyat. Ya, jadi sekali lagi saudara-saudara, terima kasih atas pengabdianmu, dan mari kita bekerja terus untuk bangsa dan rakyat kita. Dengan ini saya tutup sidang Kabinet Paripurna 13 Maret 2026. Terima kasih.